Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini Gereja Semesta pesta Santo Laurentius, seorang martir. Profesiat untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, lembaga yang berlindung pada Santo Laurentius. Semoga berkat doa dan keteladanannya iman kita semakin diteguhkan. Pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, murid-muridnya, dengan bersabda, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yang dimaksud biji gandum dalam ayat di atas adalah dirinya sendiri. Oleh karena korban Kristus di salib inilah kita dibawa kembali ke dalam rancangannya yang semula menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Bapa di surga dan memperoleh kembali kemuliaan dari Bapa yang pernah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal pengorbanan diri untuk memperoleh keselamatan. Hal itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Keselamatan kita adalah buah dari pengorbanannya, berkat ketaatannya kepada Allah Bapanya yang mencapai puncaknya di kayu salib. Kehidupan kekal tersedia bagi umat manusia yang percaya kepada namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita rela jatuh seperti biji gandum, mati dari dosa-dosa dan kelemahan, dan memilih untuk hidup baru di jalan Tuhan untuk memperoleh keselamatan, meninggalkan segala kecenderungan dosa-dosa kita, dan membiarkan diri Allah berkarya dalam diri kita agar kita memperoleh keselamatan yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas pengorbanan Kristus Putramu di kayu salib. Ia rela wafat dan bangkit untuk keselamatan kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Bimbinglah kami untuk senantiasa membiarkan diri dihidupi oleh kehidupannya yang membawa keselamatan sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat
Tuhan memberkati kita semua.